Ibu sekalian, kita akan melihat 1 Samuel ya. Hari ini 1 Samuel itu berbicara tentang tokoh Samuel, Saul, dan Daud. Hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Samuel dan Saul. Sesi pertama ini kita akan berbicara secara khusus mengenai Samuel, di mana kita melihat bahwa Samuel adalah seorang nabi dalam anugerah Allah ya, dan kita akan melihatnya di dalam 1 Samuel 1 sampai 7 ya. Next. Jadi saya akan membacakan dulu 1 Samuel, yaitu saya lihat dulu permulaan karya Allah di dalam 1 Samuel 1 ayat 2 sampai 2 ayat 10. Nah, saya bacakan beberapa ayat. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, pertama-tama kenapa Hana tidak punya anak? Ternyata mau menggambarkan bahwa Hana itu mandul ya, sehingga kalau kita melihat permulaan karya Allah, pertama-tama adalah mengenai kenyataan mengenai kemandulan Hana. Saudara-saudara, tapi sebelumnya saya mau supaya kita hati-hati melihat bahwa Elkana mempunyai 2 orang istri, melihat bahwa bapak-bapak leluhur seperti Abraham, seperti Yakub misalnya mempunyai beberapa istri. Kita kemudian berpikir mungkin di dalam PL orang sering mempunyai istri banyak, apalagi hakim-hakim, apalagi raja seperti Salomo memiliki 1000 istri. Tapi sebenarnya saudara-saudara, yang mempunyai banyak istri itu adalah biasanya mereka yang berkuasa, ya, seperti para hakim, seperti para raja, atau mereka yang sangat kaya. Bapak-bapak leluhur kita sebenarnya sangat kaya. Sehingga kalau kemudian Elkana mempunyai lebih daripada 1 istri, kemungkinan di sini kita mengatakan Elkana cukup kaya. Apalagi kalau kita melihat dia diberikan silsilah yang cukup panjang ya, dan ini berarti ini adalah orang yang terpandang. Dengan demikian kita juga harus hati-hati, jangan menganggap bahwa di PL ternyata banyak sekali orang yang berpoligami. Tidak. Rakyat jelata kebanyakan tidak berpoligami. Karena apa? Karena pada zaman kuno kehidupan juga susah, punya 1 istri aja susah ya, apalagi kalau mempunyai beberapa istri. Karena itu kita melihat ini bukanlah sesuatu yang umum, tapi di sini kita melihat juga sesuatu yang menarik. Allah sering sekali memulai dengan polanya yang biasa, kemandulan ya. Ini bukan pertama kali kita mendengar kemandulan. Tentu saja bapak leluhur orang Israel, Abraham, kita tahu bahwa Sarah istrinya mandul. Nah, mungkin yang sering sekali kita tidak tahu, Ribka juga mandul, Ribka istri Ishak. Karena itu Ishak itu berdoa 20 tahun setelah menikah baru kemudian mempunyai anak. Nah, kemudian kita juga melihat salah satu istri Yakub, Rahel, juga mandul ya, sehingga ini adalah cara Allah yang biasa. Mungkin memang mau menunjukkan bahwa misi keselamatannya adalah mission impossible ya, di mana Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu kita melihat tidak mengherankan Allah juga berbicara tentang kemandulan. Padahal nanti Allah akan memberikan seorang tokoh yang sangat penting, yaitu Samuel. Nah, sebelum kita masuk kepada lahirnya Samuel, saya mau supaya kita mengerti betapa pentingnya Samuel. Karena Samuel bukan cuma adalah seorang nabi ya, kita mengatakan dia adalah seorang nabi dalam anugerah Allah, tetapi dia juga nanti kita akan lihat seorang hakim yang terakhir. Jadi dia mengakhiri zaman hakim-hakim, dan tentu saja kita juga tahu bahwa dia adalah orang yang membawa kita masuk ke dalam zaman raja-raja. Bahkan Samuel dipakai Allah untuk mengurapi 2 orang raja, yaitu Saul dan Daud nantinya. Ya, sehingga ini adalah tokoh yang sangat penting, tetapi untuk memulainya Tuhan dengan sengaja memulai dengan kemandulan. Dan karena itu kita melihat pentingnya kesulitan Hana. Saya bacakan dari ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Menarik kalau kita melihat versi Inggris, Hana diberikan 2 porsi. Dan kelihatannya ini adalah yang benar. Kalau tidak, buat apa diberi catatan kalau semua orang toh diberikan 1 porsi.
Jadi harusnya ayat 5 diterjemahkan karena ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana 2 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dan ini membuat kita mengerti kenapa Penina sering sekali mengejek Hana, terutama ketika mereka pergi mempersembahkan korban ke kemah suci. Mungkin karena melihat Elkana tetap lebih mencintai Hana daripada dia, padahal dia sudah memberikan Elkana anak. Karena itu dia banyak meremehkan dan kelihatannya menghina Hana ketika mereka berada di pelataran atau di sekitar kemah suci. Karena itu kita melihat ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya bahkan hiburan suaminya juga terasa tidak cukup. Ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu hari ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sebab Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi saudara, kita melihat bahwa penganiayaan Penina terhadap Hana mendorong Hana untuk mencari Allah. Cuman dia disalah mengerti ya, karena kemudian kita melihat bahwa Imam Eli berpikir dia itu mabuk. Karena apa? Karena kalau saya bacakan ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengeran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Berarti zaman kuno, orang itu tidak biasa berdoa dalam hati seperti kita ya. Kita kalau melihat orang mulutnya komat-kamit, nggak ada suara, kita mah tidak aneh. Tetapi Eli merasa aneh karena itu tidak lazim pada zaman tersebut. Karena itu dia mengerti atau menyangka bahwa Hana itu mabuk. Tapi setelah Hana memberitahukan betapa dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Hana bernasar ya, jika Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan dan menjadi nasir seumur hidup. Nah, itu bisa saya bacakan misalnya ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, kata pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya menunjukkan anak itu akan menjadi nasir seumur hidup. Karena ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan nasir, salah satunya adalah tidak boleh mencukur rambutnya. Ya, walaupun ada yang mengatakan kalau misalnya nasir seumur hidup mungkin kadang-kadang ketika terlalu panjang juga dicukur. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dia tidak boleh minum anggur dan tidak boleh menyentuh mayat. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa kesulitan Hana membawa Hana datang kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kita harus melihat bahwa Tuhan sering sekali sebenarnya memakai kesulitan kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu seharusnya di masa pandemi ini, di mana mungkin kebanyakan kita mengalami kesulitan yang lebih daripada sebelum pandemi, maka biarlah ini juga boleh mendorong kita lebih bergantung dan lebih mencari Tuhan, ya. Karena itu adalah salah satu alasan sebenarnya Tuhan memberikan kesulitan. Nah, kemudian kita melihat berikutnya, kepemimpinan dari umat Allah. Nah, rupanya pada saat itu ya, keluarga Eli itu bukan keluarga yang baik dalam arti okelah, mungkin Eli merupakan orang yang cukup baik, tetapi dia tidak membesarkan anak-anaknya dengan baik. Oh ya, sebelumnya mungkin saya mau ingatkan bahwa setelah itu kan Tuhan benar-benar mengabulkan doa Hana. Hana melahirkan Samuel, dan kemudian ketika anak itu sudah disapih artinya sudah cerai susu, anak yang masih kecil itu dibawa kepada Imam Eli. Dan sekarang kita masuk kepada pasal 2 dari ayat 11, kepemimpinan dari umat Allah.
di mana temanya adalah penghakiman terhadap pemimpin yang tidak bertobat. Nah, pertama-tama kita melihat penghakiman dinyatakan. Menarik kalau kita melihat ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, Alkitab jarang loh berbicara kalau orang itu orang dursila. Berarti orang dursila itu lebih fasik dari orang, lebih jahat daripada orang fasik. Ya, padahal ini kedua anak Imam Eli juga adalah imam ya. Eli tentu saja adalah imam besar dan kedua anaknya adalah imam, tetapi dikatakan orang-orang dursila. Alkitab misalnya mengatakan orang dursila juga adalah saksi-saksi palsu yang dipanggil oleh Isabel untuk kemudian bisa memfitnah Nabot. Ya, sehingga orang-orang dursila adalah orang-orang yang jahat seperti itu. Tapi yang dikatakan kemudian tidak mengindahkan Tuhan, saya sengaja memberikan harafiannya yaitu tidak mengenal Tuhan. Saudara, kata yang diterjemahkan di sini itu adalah dari kata yada, kata yang sangat penting di dalam Perjanjian Lama, dan juga Tuhan Yesus juga memakainya dengan nuansa yang sangat penting ini, yaitu kata yang biasanya diterjemahkan mengetahui atau mengenal. Tapi konsep mengetahui atau mengenal di dalam konsep Ibrani jauh lebih dalam daripada konsep bahasa Indonesia, di mana konsep yada bisa menunjukkan suatu relasi yang sangat intim, sampai misalnya kejadian 4 ayat 1, LAI menerjemahkan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya, padahal yang dipakai adalah kata yada ini, kata mengenal. Karena itu kenapa versi Inggris memakai kata then Adam knew his wife. Tuhan Yesus juga mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sehingga di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kata tersebut. Dan ketika dikatakan anak-anak Imam Eli tidak mengenal Allah, artinya apa? Artinya mereka tidak mempunyai relasi dengan Allah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa mereka bukan orang percaya. Artinya mereka itu tidak selamat walaupun mereka adalah imam. Ya, saya kalau Bapak Ibu yang mengikuti kuliah-kuliah saya sebelumnya, saya selalu menegaskan betapa hati-hati tidak semua umat Allah, yaitu tidak semua orang Kristen itu akan diselamatkan. Karena apa? Karena umat Allah terdiri dari dua jenis umat, yaitu umat yang sungguh-sungguh beriman dan umat yang tidak sungguh-sungguh beriman. Tentu saja hanya mereka umat yang sungguh-sungguh beriman yang kemudian akan mendapatkan keselamatan. Kita pun sebenarnya tahu, karena itu di dalam istilah orang Kristen kita memakai dua istilah. Kristen lahir baru, yaitu berbicara tentang mereka yang sudah benar-benar percaya dan diselamatkan, tapi ada satu istilah yaitu Kristen KTP. Maksudnya apa, saudara Kristen KTP? Maksudnya kalau kita tidak melihat KTP-nya, kita tidak akan tahu kalau dia adalah orang Kristen. Karena apa? Karena kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan kalau dia adalah orang Kristen. Ya, karena itu kita melihat walaupun imam, ternyata ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka kemudian saya akan tunjukkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengerikan, di mana pelanggarannya itu sebab terdiri dari dua jenis, pelanggaran secara liturgis dan secara moral. Kan itu saya baca ya. Ayat 12 lagi, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang, imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Perhatikan ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Saudara, di dalam korban-korban yang diberikan kepada Tuhan, hanya korban bakaran yang seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Korban yang lain seringkali ada bagian imam. Jadi sebenarnya bukannya mereka tidak boleh menerima,
Tapi seharusnya ada bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan untuk imam, ya, dan juga seharusnya baru mengambil setelah lemak-lemaknya dibakar untuk Tuhan dong. Ini Tuhan saja belum, ya, lemak-lemaknya belum dibakar oleh Tuhan, mereka sembarangan mengambil bagian apa saja yang kemudian didapatkan mereka. Ya, dengan demikian kita tentu saja bisa melihat berarti mereka meremehkan korban untuk Tuhan. Lagi pula ini tentu saja membuat orang Israel juga berdosa di dalam ibadah mereka. Karena itu ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Perhatikan ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan itu harus menjadi peringatan bagi kita, ya, memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, kita memang tidak lagi memberikan korban persembahan, tapi kalau kita memandang rendah pelayanan untuk Tuhan, kalau kita memandang rendah persembahan apapun yang kita berikan, ya, baik itu dana kita, tenaga kita, waktu kita, dan kita meremehkannya, maka itu adalah dosa yang besar. Tapi bukan itu saja, saya bacakan dari ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bayangkan, ada perempuan-perempuan yang melayani dan mereka tidur dengan perempuan-perempuan itu. Saya rasa mungkin juga di sekitar kemah pertemuan. Ya, sehingga kita bisa melihat betapa ini adalah dosa-dosa yang sangat besar. Nah, sebenarnya Eli bukannya tidak menegur, ya. Karena itu sebelum melihat nubuatnya, saya mau bacakan dari ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran, ya. Dikatakan menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran kan berarti persembahan daripada umat kemudian kan tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Ya, logika Eli tentu saja sangat masuk akal. Kamu itu langsung loh berdosa terhadap Tuhan. Nah, saya mau supaya kita memperhatikan akhir daripada ayat 25, pernyataan yang sangat menarik. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Lihat gak saudara-saudara? Mereka tidak akan bertobat karena Tuhan sudah memutuskan hendak mematikan mereka. Ya, karena itu tidak mengherankan mereka tidak bertobat. Karena itu kita sekarang melihat kepada pelanggarannya tadi nubuat, ya, 27 sampai 36, saya bacakan sebagian. 27, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Yang mau mengatakan Tuhan itu sudah memilih Lewi untuk kemudian menjadi suku yang melayani Tuhan. Nah, sekarang coba lihat ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Nah, ini menunjukkan Eli nanti digambarkan gemuk. Rupanya Eli juga mendapatkan keuntungan dari daging-daging yang diambil anaknya dan Tuhan menganggap bahwa tentu saja tuduhan Tuhan benar. Ini adalah salah satu alasan Eli membiarkannya. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Tuhan menuduh Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Saudara-saudara, Eli menegur enggak? Kita tahu dia menegur. Tadi kita sudah membaca di ayat 23 dan 24. Tapi kesalahan Eli adalah ketika dia sudah menegur anak-anaknya dan ketika anak-anaknya itu kemudian tidak taat, tetap melakukan dosa,
seharusnya setidak-tidaknya dia menurunkan mereka dari jabatan imam. Itu adalah jabatan yang begitu kudus, dan Eli membiarkan mereka menajiskan atau meremehkan korban persembahan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menuduh Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga harus kita perhatikan ya. Bisa nggak dosa ini kita lakukan? Tentu saja bisa ya. Ketika kita membiarkan anak-anak kita meremehkan ya, meremehkan ibadah kepada Tuhan dan sebagainya, kita harus menegur loh ya. Jadi hati-hati ya. Apalagi ibadah, hal yang mungkin sangat praktis adalah zaman sekarang kita sendiri mungkin kalau ibadah sering main HP. Saudara tahu nggak, ibadah main HP itu namanya meremehkan Tuhan. Dan jangan biarkan anak-anak kita juga melakukannya ya. Jadi tolong ibadah itu kita seharusnya berkonsentrasi mengikuti segala bagian daripada liturgi daripada ibadah tersebut.